Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Ya Bu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Rani. Kenapa? Sakit. Jadi kita doakan ya, semoga teman kita yang sakit segera sembuh. Amin. Baik, anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Ya, Anak-anak terlebih dahulu. Dari Sabang sampai Merauke, menyadar pulau-pulau, semua nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, menyadar pulau-pulau, semua nyambung menjadi satu. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Baik anak-anak. Baik anak-anak, minggu kemarin kita sudah mempelajari materi di sini tempat tinggalku. Sekarang kita akan mempelajari materi tentang iklim dan perubahannya. Baik anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu iklim? Belum tahu, Bu. Benar ya anak-anak? Nah, iklim adalah kondisi rata-rata cuaca di suatu wilayah dalam jangka waktu yang panjang, biasanya selama 30 tahun atau lebih. Iklim mencakup unsur-unsur seperti suhu, curah hujan, kelembapan angin, dan tekanan udara yang diamati secara konsisten di suatu daerah. Iklim apa anak-anak? Kondisi cuaca di suatu wilayah. Baik. Nah, selanjutnya yaitu tentang faktor yang mempengaruhi iklim. Apa saja faktor yang mempengaruhi iklim? Letak geografis. Yang kedua, Ketinggian tempat. ketinggian tempat. Ketinggian tempat. Yang ketiga, Jarak dari laut. dari laut. Arus laut. Yang keempat, Arus arus laut. laut. Yang kelima, Topografi. Nah, baik. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi iklim ada 5. Yang pertama, letak geografis. Semakin dekat ke khatulistiwa, maka semakin panas. Dan yang kedua, ada ketinggian tempat. Semakin tinggi suhu, semakin dingin. Yang ketiga, ada jarak dari laut. Dekat laut, udara lebih lembab dan stabil. Yang keempat, ada arus laut.
yaitu mempengaruhi suhu dan kelembaban udara. Yang kelima ada topografi, pegunungan mempengaruhi hujan dan suhu. Oke anak-anak, ibu ada video pembelajaran tentang iklim. Anak-anak simak dulu ya. Ya, Bu. Iklim adalah kondisi rata-rata dari cuaca dalam waktu yang relatif lama dan wilayah yang luas. Menurut Vladimir Koppen, seorang ahli klimatologi yang berasal dari Rusia, menyatakan bahwa iklim dunia dikelompokkan berdasarkan rata-rata suhu udara dan curah hujan selama 1 bulan dan 1 tahun kemudian. Menurut Bapak Vladimir Koppen ini, iklim di dunia terbagi menjadi 4, yaitu iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim kutub. Untuk penjelasan lebih lanjut, yuk kita simak bersama. Iklim tropis memiliki curah hujan yang tinggi dan lebih lama pada setiap tahunnya. Hal ini menjadikan tanah di iklim tropis jadi subur. Adapun pergantian suhu udara di iklim tropis ini normal dan tidak se-ekstrim iklim-iklim lainnya. Sementara itu, iklim subtropis memiliki musim panas yang hangat dan musim dingin yang tidak terlalu dingin. Adapun curah hujan di iklim subtropis merata di antara 750 hingga 1000 mm per tahunnya. Wilayah yang memiliki iklim sedang biasanya sering ditandai dengan terjadinya badai secara tiba-tiba. Adapun pada iklim sedang ini, tekanan udaranya sering berubah-ubah. Contoh dari negara yang beriklim sedang adalah negara Mongolia. Selanjutnya adalah iklim kutub. Iklim kutub ini seperti yang adik-adik tahu, suhu pada musim dinginnya akan sangat tinggi hingga ekstrim. Dan jika musim panas, suhunya akan tetap sejuk. Suhu di iklim kutub ini sangatlah rendah sehingga membuat salju abadi. Nah, baik. Nah, tadi iklim ada apa saja? Tropis, subtropis, kutub. Dan sedang. Baik. Yang selanjutnya ada perubahan iklim. Apa itu perubahan iklim? Perubahan cuaca. Besar. Ya, perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan cuaca secara besar dan berlangsung dalam waktu lama seperti peningkatan suhu bumi, musim yang tidak menentu atau cuaca ekstrim. Nah, penyebab perubahan iklim ada efek rumah kaca seperti apa? CO2, metana, perang panas di atmosfer. Yang selanjutnya ada pembakaran bahan bakar seperti bensin, batu bara untuk kendaraan dan listrik. Yang ketiga ada penebangan hutan. Dan yang keempat ada polusi industri dan sampah. Nah, dampak perubahan iklim. Yang pertama ada apa saja, anak-anak? Suhu bumi meningkat. Suhu bumi meningkat. Musim tidak menentu. Yang kedua, Musim tidak menentu. musim tidak menentu. Yang ketiga, Kekeringan. kekeringan dan banjir lebih sering terjadi. Yang keempat, Es di kutub es di kutub mencair. Dan yang kelima, Hewan dan tumbuhan kehilangan habitat. hewan dan tumbuhan kehilangan habitat. Nah, anak-anak itu adalah dampak perubahan iklim. Ada suhu bumi meningkat, musim tidak menentu, kekeringan dan banjir
sering terjadi, es di kutub mencair, hewan dan tumbuhan kehilangan habitat. Nah, untuk itu apa yang bisa kita lakukan? Menanam Pohon, pohon, berevitalisasi, menghemat listrik, mengurangi penggunaan kendaraan, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan energi terbarukan. panel surya. Baik. Anak-anak sudah paham dengan materi iklim dan perubahannya? Sudah. Ibu ada video satu kali lagi tentang perubahan iklim. Anak-anak simak ya. Ya, Bu. Tahukah kamu apakah itu perubahan iklim? Perubahan iklim secara sederhana diartikan sebagai perubahan signifikan dari unsur iklim. Di antara parameternya adalah suhu udara dan curah hujan dalam periode waktu dasawarsa hingga jutaan tahun. Perubahan iklim terjadi diawali dengan adanya pemanasan global, yaitu kondisi di mana terjadi peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang diantaranya terdiri dari karbon dioksida, metana, nitrogen, dan sebagainya, sehingga membuat konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer semakin meningkat. Peningkatan gas rumah kaca ini utamanya berasal dari proses industrialisasi, pembakaran bahan bakar fosil dari kendaraan bermotor, pembunuhan hutan dan perubahan tata guna lahan, kegiatan pertanian dan peternakan, penggunaan klorofluorokarbon atau CFC untuk menarik es dan pendingin ruangan, penggunaan aerosol seperti pengharum ruangan, deodoran, anti nyamuk, obat serangga, cat, pembersih perabotan, dan lain sebagainya. Di antara bukti perubahan iklim adalah kenaikan tinggi muka laut hingga wilayah pantai berkurang, meningkatnya suhu di beberapa daerah, meningkatnya kejadian hujan ekstrim hingga menyebabkan banjir dan tanah longsor, meningkatnya penyebaran wabah penyakit, timbulnya berbagai hama penyakit tanaman, kekeringan yang panjang, mencairnya es di kutub, dan masih banyak lagi. Dampaknya sangat membahayakan, bukan? Supaya dampak perubahan iklim tidak terus terjadi, kita bisa melakukan tindakan pencegahan mulai dari diri sendiri. Pertama, mulailah beralih dari penggunaan kendaraan bermotor pribadi menjadi kendaraan umum, bersepeda, atau berjalan kaki. Kedua, kurangi penggunaan plastik. Bisa dimulai dari membawa tas belanja sendiri dan membawa botol minum sendiri. Ketiga, menghemat penggunaan energi listrik di rumah, misalnya dengan mematikan alat elektronik saat tidak dibutuhkan. Keempat, hindari membakar sampah, serta membuang sampah pada tempatnya dengan dipilah sesuai jenisnya. Kelima, kurangi pemakaian gas aerosol yang banyak terdapat di pengharum ruangan, deodoran, obat anti serangga, cat, pembersih perabotan, dan lain-lain. Keenam, mulailah menanam pohon di pekarangan atau lingkungan rumah. Sekecil apapun usaha kita dalam membantu mengurangi penyebab perubahan iklim akan berdampak besar jika kita melakukannya secara terus-menerus dan bersama-sama. Yuk kita kurangi penyebab perubahan iklim. Nah, baik. Anak-anak kan sudah paham dengan materi iklim dan perubahannya. Sekarang Ibu akan membantu kalian menjadi dua kelompok ya anak-anak. Ya, Kelompok Bu. 1 dan kelompok 2. Bagi RKPD-nya ya. Nanti tugasnya yaitu kalian diskusi mengerjakan iklim tropis dan subtropis. Lalu setelah itu dipresentasikan ya. Ya, Bu. Jangan dikerjakan anak-anak. Apakah ada kesulitan? Sudah selesai? Sudah. Baik, perwakilan kelompok mempresentasikan ke depan ya. Ya, dimulai dari kelompok 1. Yang pertama ada iklim tropis. Iklim tropis udaranya hangat sepanjang tahun dan curah hujan yang tinggi. Ada dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Contohnya negara Indonesia. Iklim subtropis
Tropis itu mempunyai 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Udaranya lebih sejuk daripada di daerah tropis, contohnya itu negara Jepang dan Korea. Kita beri tepuk wow ya untuk teman kita yang maju ke depan. Tepuk wow. Kasih W, Kasih O. kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Baik, kembali ya. Terima kasih. Oke, anak-anak, sebelum kita pulang, Ibu ada kuis yang kalian kerjakan bersama-sama. Kita kerjakan bersama-sama dulu ya. Iya, Bu. Ya. Suatu daerah dipengaruhi oleh ya betul. Daerah pegunungan biasanya memiliki suhu udara Sejuk. Indonesia hanya memiliki 2 musim utama, yaitu Hujan dan kemarau. Ya. Pengertian iklim adalah Rata-rata KC. ya rata-rata keadaan cuaca dalam waktu lama. Indonesia memiliki iklim Tropis. Itu semua hebat ya, kalian sudah mengerjakan dengan mendapatkan nilai 100. Baik anak-anak, sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan tentang iklim dan perubahannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Untuk evaluasi pembelajaran Ibu kirim di grup WA Pak Ibu Wali Murid ya. Nanti dikerjakan ya anak-anak. Ya, Bu. Untuk pembelajaran kita baca mendalam bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?